Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Air Supiyadi. Kali ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan bab perpindahan kalor dengan subbab perpindahan kalor secara konveksi. Kita langsung saja menuju ke perpindahan kalor secara konveksi. Kita sampai pada nomor 2. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Jadi zat perantaranya ikut berpindah. Zat perantara kalor digunakan fluida, yaitu zat yang dapat mengalir, zat cair atau gas. Perpindahan kalor secara konveksi ada dua, yaitu konveksi alamiah serta konveksi paksa. Ya, alamiah dan paksa ini masing-masing ada maksudnya. Yang pertama, A. Konveksi alamiah. Ini konveksi alamiah, ya. Jadi kita memasak air misalnya, ya. Masak air yang ada di bawah ini dipanasi, tapi lama-lama yang di permukaan itu juga ikut panas, padahal tidak dipanasi. Nah, berarti karena air yang panas itu membawa kalor mengalir ke atas, ya, ke atas. Itu dengan kalornya di bawah sekalian, akhirnya kalor itu dipindahkan mengalir, zat perantara juga ikut mengalir. Kenapa mengalir? Karena massa jenis air itu dipanasi kecil, karena kecil biasanya letaknya di atas gitu. Kita lihat ini, misal kita sedang memanasi air, ya, memanasi air yang ada di dasar bejana ini atau panci, tetapi makin lama air terus berangsur-angsur suhunya naik, ya. Nah, ini ada yang di permukaan panci semakin hangat dan terus berangsur-angsur suhunya naik atau suhunya panas, padahal tidak ikut dipanasi. Aliran panas dari dasar bejana ke permukaan bejana itu melalui aliran air, ya. Jadi berpindahnya kalor itu juga berpindahnya zat perantara ini, ya. Air yang telah dipanasi mengalami pemuaian, ya, sehingga massa jenis air turun karena dipanasi, ya, yang berakibat adanya gerakan air dari bawah ke atas dengan membawa kalor dari pemanas ini, dibawa air ke atas dan airnya mengalir, ya, itu. Sedangkan tempat yang telah ditinggal air panas dengan menuju ke atas diisi air yang suhunya lebih rendah, ya, yang bergerak ke bawah. Jadi ini airnya ke atas, maka air dingin ini mengisi ke sini, airnya turun sehingga terjadi sirkulasi. Di sini juga begitu, ya. Itulah salah satu contoh adanya konveksi pemanasan secara konveksi. Contoh konveksi alamiah yang pertama adalah menggunakan cerobong asap atau memasak air bisa. Yang berikutnya menggunakan cerobong asap. Asap yang membumbung ke atas tidak mengganggu para pekerjanya, ya. Jadi ini diberi cerobong. Di samping
asap yang dipanasi tadi suhunya rendah, massa jenisnya turun, naik ke atas. Nih, di atas ada angin, tambah naik, tambah gampang ya. Terjadi perpaduan di situ antara proses konveksi dan proses Bernoulli ya. Jadi semakin gampang ke atas ya. Di samping massa jenisnya turun, ada angin, jadi mudah mengalir. Berikutnya penggunaan angin darat dan angin laut ya. Di darat itu kalau pada siang hari itu lebih panas daripada di air karena proses pemanasan matahari ke darat, sehingga terjadinya angin darat dan angin laut untuk pelayaran. Itu juga peristiwa konveksi alamiah ya, gitu ya. Oke, berikutnya ada konveksi paksa. Hair dryer, pengering rambut ya, adalah contoh konveksi paksa yang ada di rumah kita. Udara yang telah dipanasi menggunakan pemanas ditiup, dipaksa menggunakan kipas agar udara panas itu mengalir menuju rambut yang basah tadi ya. Di sini terjadi pemindahan kalor secara konveksi paksa. Itu ya, hair dryer. Radiator itu panas ya, radiatornya mesin ya. Panas dari mesin mobil atau mesin bakar yang lain dibuang atau dipindahkan melalui sirkulasi air menuju radiator ya. Dan air panas ini diturunkan suhunya menggunakan kipas radiator. Air dingin ini dari radiator mengalami sirkulasi menuju blok mesin sehingga suhu mesin terkontrol, terjaga, dan siklus tentang sirkulasi air ini terus-menerus terjadi selama mesin itu dihidupkan ya, selama mesin itu hidup. Perpindahan panas dari mesin mobil melalui sirkulasi air menuju radiator disebut perpindahan kalor secara konveksi paksa ya. Jadi ada pemaksaan pemindahan kalor supaya mesin tidak panas, didinginkan oleh air ya, oleh air. Fungsi radiator adalah menjaga suhu mesin mobil atau suhu mesin diesel agar tidak sampai melebihi batas suhu yang ditetapkan. Oke, begitu ya. Nah, besarnya kalor yang mengalir setiap satuan waktu adalah sama dengan H kecil kali A kali delta T. H itu sama dengan kalor yang berpindah setiap satuan waktu. H kecil koefisien konveksi termal. A luas penampang bidang perpindahan kalor. Delta T perubahan suhu. Oke, begitu ya. Jadi rumusnya beda. Kita lihat sini, suhu kulit kita ini konveksi pada kulit kita ya. Suhu pada kulit kita kira-kira ini sekitar 30 derajat Celcius ya, gitu ya. Kemudian saat tidak pakai baju, kemudian masuk ruangan bersuhu 20 derajat Celcius. Bila luas kulit kita
kira-kira 1,7 meter persegi, dan koefisien konveksi termalnya 2,1 Joule per sekon per meter kuadrat per Kelvin, ya. Berapa kalori yang dilepas tubuh kita secara konveksi selama 10 menit? Maka dicari dulu, ini hanya berapa nilainya. Hanya untuk kulit kita besarnya 7,4, ini 7,4, luas badan kita 1,7, suhunya berbeda, ini ya, 30 dikurangi 20, maka hasilnya di sini ada 125,8 watt, ya. Terus kalori yang mengalir, ya, banyaknya kalori yang mengalir, ini banyaknya kalori. Delta Q per T sama dengan H. Q sama dengan hanya ada 125,8, waktunya 10 menit, ini 10 menit, ya. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah 75, ada kesalahan, ya, 75,480 Joule, 75,480 Joule, 75.480 Joule. Itulah jumlah kalor dalam waktu 10 menit. Itulah, ya, teman-teman, untuk konveksi tidak banyak contoh, maka kita langsung aja menuju ke berikutnya, ya, berikutnya. Tapi kita tutup dulu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.